Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nyumal. Waalaikumsalam, Ibu Indah. Oke, Pak Nyumal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Hampir lupa. Selamat pagi, Pak Nyumal. Salam dan bahagia. Saya sangat excited hari ini sudah diundang untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak sebagai bentuk dukungan saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu? Terima kasih, Bu. Saya ingin Anda mendukung saya dalam peningkatan keterampilan coaching. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan selanjutnya akan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan. Baik, Bu. Oke, nantinya coach dan coachee akan saya nilai dan amati berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon dan juga menanggapi pertanyaan dari coach. Baik, Bu. Oh ya, jangan lupa dalam prosesnya nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Bapak adalah kompetensi coaching apa yang menurut Bapak sudah dimiliki dan ingin dimaksimalkan melalui proses ini? Ya Allah. Kompetensi yang akan saya kembangkan atau maksimalkan tentunya adalah presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengenali dan mengembangkan kekuatan atau kompetensi yang ada pada coach. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara yang dalam ketiga-tiganya kompetensi, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dikarenakan ketiga kompetensi tersebut memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan proses coaching. Sehingga jika salah satunya pincang, saya pikir proses coaching tentu tidak akan berjalan maksimal, Bu. Oke, sudah saya catat ya Pak. Jika saya dapat memberikan skala 1-10, kira-kira sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Menilai diri sendiri adalah kelemahan saya, Bu. Insya Allah 8. Oke Pak, saya berharap Bapak dapat memaksimalkannya menjadi 10. Terima kasih, Bu. Oh ya Pak, terakhir indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan sebagai bentuk tercapaian tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atas menemukan langkah-langkah terbaik dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke Pak, demikian dulu ya Pak praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Pak Sahar. Coach yang saya lihat sudah sangat siap untuk bercerita hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, matikan lagi Pak Nyumal, praobservasi 3. Ya, oke. Selamat pagi, Pak Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah juga, Pak. Baik. Syukurlah, Pak. Akhir-akhir ini bumi sedang tidak baik saja. Jadi menjaga kesehatan adalah prioritas. Wah, Pak Sahar, Bapak tahu saja. Oh ya, Pak, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Dalam sesinya nanti kita akan menggunakan alur Tirta. Untuk itu, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kali ini, Pak. Apa yang Bapak ingin capai dari proses kali ini? Saya ingin menemukan solusi bagaimana saya harus bersikap terkait dengan beberapa kekurangan yang saya lihat di sekolah. Dimulai dari masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Kemudian ditambah dengan aktivitas menghukum yang masih sering dilaksanakan. Apalagi saat ini saya sementara mengikuti pendidikan guru gerak. Dalam pendidikan saya belajar bahwa menghukum tidak diperbolehkan. Bagaimana seharusnya sebagai omong dan segitiga restitusi. Oh iya, Pak, memang menghukum sudah tidak diperbolehkan seharusnya. Lalu apa yang menjadi masalah Bapak? Saya melihat kenyataan di lapangan masih banyak
guru yang melakukan aktivitas menghukum ya pada murid di sekolah. Saya yang sudah mempelajari teori tentang ini menjadi serba salah. Saya sudah mencoba mengingatkan dalam bentuk tulisan dan ceramah, mungkin namun belum ada perubahan signifikan. Oke, tujuannya sudah jelas. Sekarang mari kita identifikasi apa saja yang menjadi kendala dan hambatan Bapak dalam menyampaikan informasi keberadaan sejabat di sekolah yang belum mengimplementasikan segitiga restitusi PBM yang masih konvensional, Pak. Beberapa rekan masih terbentur dan terkesan tidak peduli dengan pentingnya restitusi serta PBM dan kreatif dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran. Apa yang sudah Bapak coba lakukan sampai hari ini? Untuk restitusi, saya sudah mencoba menyampaikan secara lisan saat duduk-duduk diskusi di depan kantor atau saat bercanda dengan guru-guru lain. Oh ya, saya juga pernah menyampaikan dalam bentuk pelatihan diseminasi budaya positif yang saat itu dihadiri sekitar 13 guru. Lalu saat diseminasi, apa yang terjadi? Saat itu mayoritas guru yang hadir mengatakan bahwa akan mencoba untuk tidak memberikan hukuman kepada murid lagi. Beberapa kali terlihat tersenyum sendiri dikarenakan menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini ternyata salah. Terdapat seorang guru yang mengatakan bahwa tidak cocok kegiatan restitusi yang penuh kelembutan diterapkan di sekolah kami, yang notabene muridnya karakter keras dan susah dinasihati. Namun pada saat diseminasi, kami guru sepakat selalu mencoba melaksanakan restitusi. Sekiranya diandaikan dalam bentuk skala, berapa skala yang dapat diberikan dari 1 sampai 10 terkait pelaksanaan restitusi di sekolah Bapak? Lalu, terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi, menghindari pembelajaran konvensional, untuk ketersediaan fasilitas, skala berapa yang Bapak dapat perkirakan terkait ini? Untuk restitusi, untuk pembelajaran non-konvensional atau non-ceramah sekitar 6. Karena memang fasilitas kurang mendukung. Beberapa guru mengeluh terkait dengan jauhnya jarak pengambilan LPD di laboratorium komputer untuk dibawa di kelas. Dan kalaupun disimpan di kelas, situasi sekolah tidak nyaman. Beberapa kelas juga terkacau dan tidak tertata, sehingga murid merasa kurang nyaman ketika berada di dalam. Oke. Tadi Pak Sahar sudah berhasil mengidentifikasi penyebab dari permasalahan Bapak alami sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya saya ingin bertanya kembali. Berapa skala yang Bapak ingin ingatkan dari masalah restitusi serta pembelajaran yang masih konvensional? Untuk pelaksanaan restitusi, saya akan tingkatkan dari angka 5 ke angka 8. Hal itu menurut saya sudah cukup baik untuk saat ini. Karena kalau saya mayoritas adalah guru yang memang untuk melaksanakan restitusi atau tanpa hukuman sedikit lebih. Sedangkan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, saya ingin tingkatkan ke angka 9. Karena banyak guru yang memang tertarik untuk berkembang dan tidak melaksanakan PBM konvensional dan ingin menciptakan lingkungan belajar atau murid untuk belajar, namun kita terbatas ada ketersediaan fasilitas sehingga untuk mendapatkan itu 9 sudah luar biasa, Pak. Wah, sangat bagus Pak. Sekarang apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi masalah ketimpangan terjadi di sekolah Bapak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu, Pak. Apa rencana yang paling baik dapat saya lakukan? Tapi mungkin saya dapat lakukan dengan memberi teladan dimulai dari diri saya terlebih dahulu. Di mana saya akan juga di mana saya akan juga sebagai wali kelas akan mencoba menjadi kelas yang nyaman, menyenangkan dan mengundang murid untuk belajar. Saya akan memulainya dengan warna cat putih dan mulai yang rusak
dengan warna favorit di kelas perwalian saya. Untuk melakukannya, saya akan menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu dan memanfaatkan plastik dan karton bekas untuk menghias kelas, berharap dapat meminimalisir biaya yang saya. Wah, bagus sekali Pak. Lalu apa yang Bapak harapkan dengan kegiatan mendekorasi kelas? Saya berharap rekan guru lain dapat melihat dan merasakan keadaan suasana ketika mengajar di kelas yang nyaman dan mengundang murid untuk belajar. Dibandingkan kelas lain yang terlihat monoton dan tidak teratur, dan itu dapat membuat mereka berpola pikir secara mandiri. Oke, sekarang untuk presisi, apa yang Bapak akan Anda lakukan? Sebelumnya saya kan sudah memberikan pelatihan tatap muka diseminasi budaya positif dengan jumlah peserta kurang lebih 13 orang. Dikarenakan jumlah tenaga pendidik di sekolah saya 40 orang, maka selanjutnya saya akan melaksanakan pelatihan yang sama dengan jumlah peserta. Selain itu, saya akan melaksanakan feedback kepada seluruh murid terkait persepsi mereka terhadap pelaksanaan hukuman, konsekuensi dan resiko yang nanti akan saya sampaikan kepada rekan sejawat, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang murid inginkan sebenarnya untuk kebaikan mereka. Wah, ini bagus Pak Sahar. Kemudian untuk pembelajaran, agar tidak lagi menggunakan metode ceramah, apa yang mau Bapak rencanakan? Saya akan melakukan kegiatan mentoring dan pendampingan kepada rekan sejawat secara face-to-face. Oke, sebelumnya Bapak sudah sampaikan pada rekan sejawat Bapak mayoritas senior. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat mereka merasa nyaman dan tidak terkesan menggurui saat melakukan monitoring dan pendampingan, Pak? Pertama, saya akan mencoba berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum membuat semacam kegiatan atau workshop dengan narasumber di bidangnya terkait pengangkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pelajaran di kelas. Dengan metode dan media ini, kira-kira metode media inferensi yang berbasis teknologi. Wah, rencana Pak Sahar sangat jelas dan tertulis. Sekarang dari ketiga yang Bapak sudah sampaikan tadi, yang mana kira-kira yang Bapak laksanakan terlebih dahulu? Saya akan mulai dari penciptaan kondisi kelas yang nyaman dan mengundang murid untuk belajar. Dikarenakan hasil akan lebih cepat terlihat langsung dan dirasakan oleh rekan sejawat yang mengajar di kelas dan sekolah. Selain itu, dapat dilihat langsung oleh murid di kelas lainnya yang dapat mendesak guru perwalian mereka untuk melakukan yang sama. Sekarang bagaimana Bapak dapat menjaga komitmen terkait dengan perencanaan aksi tadi? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan membuat reminder dan berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu serta mengajak rekan saya untuk membantu dan mendukung. Terakhir, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Dan siapa yang menindaklanjuti rencana ini? Pertama, saya akan membuat bagian prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Kemudian, saya akan selalu memantau perkembangan saya dari umpan balik diberikan oleh rekan sejawat dan murid. Saya juga akan mencari sumber daya lain sekiranya diberikan. Oh ya Pak Sahar, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana harus bersikap untuk mengatasi masalah. Dan tanpa saya sadari bahwa menemukan solusi dari masalah pelaksanaan restitusi, BBM, konvensional, dan bagaimana mengajak rekan sejawat lebih baik lagi. Saya sangat yakin Pak Sahar dapat memberikan dan melakukan yang terbaik. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Terima kasih Pak, saya juga berharap demikian. Assalamualaikum Pak Nyumal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Oke, gimana kabar Pak Nyumal setelah diskusi dengan Koce tadi? Alhamdulillah baik Bu.
Apalagi saya melihat semangat dari Koci saya untuk melakukan perubahan. Saya sangat mengapresiasi seluruh rencana yang ingin dilaksanakan, Bu. Oke, saya ingin membahas hasil observasi dari proses coaching yang Bapak sudah laksanakan tadi. Oke, Bu, silakan. Tanyakan apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, melaksanakan komitmen bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat. Dengan alur tersebut dapat membuat coach menggali dan menemukan solusi-solusi. Oke, Pak Nyumal, sebagai observer saya tadi sudah melihat Pak Sahar sudah berjalan dengan sangat baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan tirta. Pertanyaan yang Bapak berikan kepada Koci juga sudah membuat Pak Sahar mampu untuk menemukan dan menggali kekuatan serta kompetensi yang dimilikinya untuk menjadi solusi atas permasalahan yang beliau temukan dan ingin selesaikan. Terima kasih, Bu. Saya tadi sudah mencoba melakukan yang terbaik dan saya mulai yakin bahwa kompetensi yang dibutuhkan dalam penemuan prinsip coaching sudah dapat saya maksimalkan dengan baik. Oke, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa lebih mampu untuk hadir dengan sepenuhnya, mendengarkan dengan baik dan aktif mengajukan pertanyaan bermakna yang mampu membuat coach terbuka dan percaya serta mengemali masalah dan akhirnya mampu juga menemukan solusi dari masalah sendiri dengan memaksimalkan potensi pada dirinya. Oke, betul Pak. Saya juga melihatnya demikian. Bapak telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip coaching dan memiliki kompetensi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Saya senang mendengarnya. Namun demikian, saya juga melihat aspek yang masih dapat dimaksimalkan. Misalnya saat observasi tadi, sebaiknya Bapak dapat lebih terkesan santai, sehingga coach dapat ikut santai saat bercerita. Proses tadi sangat baik, namun bahasa yang digunakan sangat baku dan sebaiknya lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat candaan agar suasana lebih cair. Bagaimana menurut Bapak? Saya mengerti, Bu, dan akan berusaha untuk melaksanakannya di lain kesempatan. Saya pikir itu ide yang sangat baik, apalagi jika bertemu dengan coach yang tertutup, takut, dan kurang memiliki rasa percaya diri dalam menceritakan permasalahan dan mengeluarkan ide-ide cemerlangnya, Bu. Apa langkah konkret yang Bapak dapat terapkan untuk meminimalisir kekakuan saat proses coaching? Saya akan memperbanyak latihan serta mempelajari pola-pola kalimat candaan yang dapat mencairkan suasana namun tetap dalam batas-batas kesopanan tertentu. Selain itu, saya akan juga lebih banyak belajar terkait karakter orang sehingga dalam proses coaching saya dapat mengenali karakter coach dan menggunakan bahasa dan pola kalimat yang sesuai dengan karakter coach saya. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan memberikan hasil catatan saya kepada Bapak sebagai bahan review bagi kemampuan Bapak dalam proses coaching. Akhir diskusi ini, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak. Apa yang Bapak peroleh dari pertemuan kita? Saya lebih memahami area di mana saya perlu meningkatkan performa saya. Saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama, Pak. Saya menunggu kabar baiknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.